Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai GLB dan GLBB. Ini adalah subbab dari materi gerak dan gaya. Disimak baik-baik videonya ya. Di materi gerak kelas 8 ini sebetulnya kita hanya akan membahas materi gerak lurus. Nah, lalu apa sih GLB dan GLBB itu? Jadi, GLB dan GLBB itu sebetulnya adalah GLB itu gerak lurus beraturan. Kemudian kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLB ini karena tadi GLB dan GLBB ini gerak lurus, berarti GLB adalah gerak benda pada lintasan yang lurus, kemudian kecepatannya tetap, kecepatannya konstan. Misalnya, ketika kita mengendarai motor, dari awal sampai akhir tujuan itu kecepatannya sama, terus aja 30 km per jam. Misalnya seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali, sedikit pun. Nah, kemudian kalau GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Berarti gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Jadi ada perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Kecepatannya berubahnya secara teratur. Misalnya, kita kembali ke contoh yang motor tadi. Nah, kita mengendarai motor nih. Kecepatan awalnya 30 km per jam. Kemudian 5 menit selanjutnya kecepatannya bertambah jadi 40 km per jam. 5 menit selanjutnya lagi kecepatannya bertambah jadi 50 km per jam. Artinya, setiap 5 menit kecepatannya bertambah 10 km per jam. Nah, itu berarti ada perubahan yang terjadi secara teratur. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh di sini, ini ada lintasan yang lurus dari A ke B. Contoh yang pertama, dari A ke B itu dengan kecepatan yang tetap 25 km per jam. Terus saja dari awal mulai sampai akhirnya sampai ke B, kecepatannya itu tetap 25 km per jam. Nah, kalau di contoh yang kedua, ini juga sama, masih ada lintasan yang lurus dari A ke B, tetapi pada saat awal mula nih dari titik A, itu kecepatannya 5 km per jam. Kemudian setelah 2 menit, kecepatannya bertambah menjadi 10 km per jam. 2 menit selanjutnya, kecepatannya bertambah nih menjadi 15 km per jam. Kemudian 2 menit selanjutnya lagi, kecepatannya bertambah jadi 20 km per jam. 2 menit selanjutnya, kecepatannya juga bertambah jadi 25 km per jam hingga akhirnya sampai di titik B. Nah, itu artinya berarti ada kecepatan yang bertambah pada setiap selang waktu 2 menit. Gitu tuh. Di menit kedua kecepatannya berubah. Di menit keempat kecepatannya bertambah. Di menit ke-6 kecepatannya bertambah, di menit ke-8 juga kecepatannya bertambah. Bertambahnya secara teratur. Bertambahnya berapa? 5 km per jam setiap 2 menit. Untuk rumus GLB atau persamaan GLB, ada rumus kecepatan yang terlibat. Jadi rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nah, di mana V ini adalah kecepatan, satuannya meter per second, kemudian S itu adalah perpindahan, satuannya meter, dan kemudian T itu waktu, satuannya second. Tetapi kita bisa melihat nih dari rumus ini, bisa kita turunkan lagi menjadi rumus-rumus yang lain. Nah, kita buat segitiga ajaibnya. Jadi, kalau V sama dengan S per T, maka kalau yang ditanyakannya T atau waktu, itu bisa didapatkan dengan rumus S per V atau perpindahan dibagi kecepatan. Sedangkan kalau yang ditanyakannya adalah perpindahan, kita bisa dapatkan dengan rumus kecepatan dikali dengan waktu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Di sini ada soal, ayah mengendarai motornya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km
dengan waktu 30 menit di perjalanan. Maka, berapakah kecepatan dari motor ayah? Tentukan jawabannya dalam satuan meter per second. Nah, kalau kita lihat dari soalnya dulu nih, di sini yang diketahui pertama ada jarak 25 km. Berarti ada S 25 km. Kemudian, waktu 30 menit. Berarti T sama dengan 30 menit. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatannya. Berarti yang ditanyakan adalah V-nya. Karena di sini satuannya yang jarak itu 25 km, kemudian waktunya 30 menit, sedangkan tadi satuan SI dari S adalah meter. Satuan SI dari T itu adalah second. Berarti kita harus rubah dulu nih satuannya. Harus konversi dulu supaya sesuai dengan yang diminta soal juga. Kemudian sesuai dengan satuan SI juga. Nah, 1 kilometer itu kan 1000 meter. Berarti 25 kilometer dikali 1000. Didapatlah 25.000 meter. Kemudian, untuk konversi yang waktu, karena 1 menit itu 60 detik, berarti 30 menit dikali 60, didapatlah 1800 second. Setelah semua satuan yang diketahuinya itu sama dan sesuai dengan aturan SI, nah, maka tinggal dimasukkan ke rumus. Tadi rumusnya adalah V sama dengan S per T. Berarti 25.000 dibagi 1.800. Nah, ini bisa dicoret. Didapatlah hasilnya adalah 13,89 meter per second. Contoh soal yang kedua, di sini ada sebuah bus dikendarai dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Tentukanlah jarak yang ditempuh bus setelah 15 menit dalam kilometer per jam. Nah, kalau kita lihat sebetulnya lagi-lagi ada yang harus dikonversi ya, yaitu satuan menitnya nih dirubah ke jam. Kita lihat lagi di soalnya, diketahuinya ada apa saja. Yang pertama ada kecepatan tetap, ada kecepatan di situ. Berarti ada V. V-nya adalah 72 km per jam. Nah, kemudian ada waktu 15 menit, berarti ada T 15 menit. Yang ditanyakan adalah berapa jaraknya yang ditempuh. Berarti yang ditanyakan adalah S-nya. Selanjutnya kita konversi dulu waktu yang 15 menit ini dirubah menjadi jam. Nah, karena 15 menit itu sepersekian jam, berarti 15 menit dikali 1 per 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit kan? Nah, ini bisa kita coret nih yang menitnya. Maka didapatlah hasilnya. Jadi 15 per 60 itu adalah kalau disederhanakan jadi 1 per 4 ya. Maka didapatlah 0,25 jam. Nah, kita lihat ke yang segitiga ajaib tadi. Rumus utamanya kan V sama dengan S per T. Berarti kalau yang ditanyakannya S, maka V kali T. Berarti 72 dikali 0,25. Nah, didapatlah hasilnya 18 km. Contoh soal yang ketiga, Dika bepergian dari kota Jakarta menuju kota Cianjur melalui jalan tol. Jarak dari Jakarta ke Cianjur yaitu 320 km. Kecepatan mobil Dika selama perjalanan adalah 60 km per jam. Nah, tentukan waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota Cianjur dalam satuan second. Kita lihat lagi di sini yang diketahui ada jarak dari Jakarta ke Cianjur 320 km. Berarti di situ ada S. S-nya 320 km. Nah, kemudian ada selama perjalanan kecepatannya 60 km per jam. Berarti ada V di situ. V-nya 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu. Berarti yang ditanyakan adalah T. Nah, kita lihat ke segitiga yang di samping ini. Didapatlah rumus T sama dengan S per V. Berarti 320 dibagi 60. Hasilnya adalah 5,3 jam. Tetapi dalam soal dimintanya dirubah satuannya ke second. Maka 5,3 jam dikali 3.600 detik, karena dalam 1 jam itu 3.600 detik,
Hasilnya adalah 19.080 second. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ternyata GLBB ini terbagi menjadi dua. Ada GLBB yang dipercepat dan ada GLBB yang diperlambat. Untuk GLBB yang dipercepat itu terjadi jika ada penambahan kecepatan setiap second. Nah, maka percepatannya akan bernilai positif. Contohnya, ketika kita menjatuhkan suatu benda ke bawah. Itu adalah salah satu contoh GLBB yang dipercepat. Karena ada kaitannya dengan gravitasi bumi, jadi semakin ke bawah akan semakin cepat. Kemudian, untuk GLBB yang diperlambat itu terjadi jika ada pengurangan kecepatan setiap second. Maka percepatannya akan bernilai negatif. Contohnya, ketika kita melempar benda ke atas, nah itu semakin atas bendanya bergerak akan semakin lambat. Nah, untuk rumus GLBB yang dibahas di video ini hanya rumus percepatan, yaitu A sama dengan Vt dikurang V0 per T, di mana A ini adalah lambang atau simbol dari percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Jadi didapat dari kata acceleration, maka dilambangkan dengan huruf A kecil ya. Kemudian ada V0. V0 itu adalah kecepatan awal, satuannya meter per second. Dan ada Vt. Vt itu adalah kecepatan akhir, satuannya juga sama, meter per second. Kemudian ada T atau waktu, satuannya adalah second. Nah, tapi selain itu ada juga rumus yang lainnya. Ada rumus untuk menentukan jarak yang ditempuh, kemudian untuk menentukan kecepatan akhir. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada dua sepeda motor, A dan B, mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Setelah 1 second, motor A bergerak dengan kecepatan 30 meter per second, lalu motor B bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Tentukanlah besar percepatan masing-masing motor. Pertama, tentu kita harus lihat dulu di soal ada apa saja yang diketahuinya. Di sini ada kecepatan 20 meter per second. Mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Berarti ada V0 di situ. V0 20 meter per second. Kemudian motor A bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Setelah 1 detik, setelah 1 second, berarti itu adalah Vt yang A, kecepatan akhir yang A. Kemudian ada lagi motor B bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Nah, itu adalah kecepatan akhir pada motor B. Berarti Vt yang B adalah 50 meter per second. Selanjutnya, tadi ada keterangan waktu di sini setelah 1 second atau setelah 1 detik. Berarti T adalah 1 second. Yang ditanyakannya adalah besar percepatan dari masing-masing motor. Berarti ada 2 jawaban di sini. Kita coba kerjakan dulu yang A ya. Nah, untuk percepatan motor yang A. Karena jika dilihat satuannya sudah sesuai dengan aturan SI semuanya, kecepatan itu meter per second, kemudian waktu itu second, maka langsung saja dimasukkan ke rumus. Jadi A sama dengan Vt A dikurangi V0 per T sama dengan VTA-nya tadi 30 dikurangi V0-nya 20 per T, T-nya 1. Maka didapatlah hasilnya 10 meter per second kuadrat. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, untuk percepatan motor yang B, rumusnya masih sama. A sama dengan Vt B dikurangi V0 per T sama dengan, nah Vt yang B-nya ini kan 50. Dikurangi V0-nya sama 20 per T-nya 1. Maka didapatlah hasilnya 30 meter per second kuadrat. Kalau kita lihat antara percepatan motor A dan percepatan motor B, hasilnya sama-sama positif, yaitu 10 dan 30. Berarti ini termasuk GLBB yang dipercepat.
cepat. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Mula-mula sebuah mobil melaju dengan kecepatan 40 meter per second, kemudian direm dalam waktu 8 second, sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per second pada 2 second sebelum berhenti. Dan akhirnya berhenti. Hitunglah yang pertama, perlambatan mobil pada 2 second terakhir. Yang kedua, perlambatan mobil ketika tepat berhenti. Lagi-lagi kita harus lihat dulu apa yang diketahuinya di soal. Di sini ada keterangan mula-mula kecepatannya 40 meter per second, berarti itu adalah V0. Kemudian direm dalam waktu 8 detik sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per second. Ada perubahan kecepatan di situ, berarti itu adalah kecepatan akhir atau VT. VT-nya 10 meter per second. Dan ada keterangan waktu 8 second dan 2 second. Sekarang kita coba kerjakan dulu yang A. Nah, ini juga sama, satuannya sudah sesuai SI semua, jadi tinggal dimasukkan ke rumus. Untuk yang A, berarti rumusnya adalah A sama dengan VT dikurang V0 per T. VT-nya adalah 10, V0-nya adalah 40 per T-nya. Nah, ini waktunya yang membedakan. Karena di sini kan perlambatan mobil pada 2 second terakhir. Sedangkan tadi mobilnya melajunya 8 second. Berarti 2 detik sebelum detik ke-8 adalah detik ke-6. Maka waktunya adalah 6. Berarti 10 dikurangi 40 per 6. Didapatlah hasilnya negatif 30 per 6. Maka hasilnya adalah negatif 5 meter per second kuadrat. Selanjutnya, kita lanjut ke yang B. Nah, yang B ini perlambatan mobil ketika tepat berhenti. Tadi diremnya pada detik ke-8, berarti waktunya yang dipergunakan atau T-nya yang dipergunakan adalah 8. Kita masukkan ke rumus. A sama dengan VT dikurang V0 per T. Sama dengan VT-nya. Kecepatan akhirnya karena dia tepat berhenti, maka kecepatan akhirnya bernilai 0. Karena mobilnya berhenti. Nah, kemudian V0-nya 40. Jadi 0 dikurangi 40 per tadi waktunya 8. 0 dikurangi 40 per 8 sama dengan negatif 40 per 8. Didapatlah hasilnya negatif 5 meter per second kuadrat. Ini berarti GLBB yang diperlambat. Kenapa? Karena hasilnya negatif. Untuk yang A hasilnya negatif 5, untuk yang B juga sama hasilnya negatif 5. Pembahasan GLB dan GLBB sudah selesai. Semoga bisa difahami. Kalau belum paham silahkan replay lagi videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.